pemirsa, kembali lagi dengan Mama Jitni dalam vlog harian Warung Sembako Sederhana. Pembeli adalah raja. Ungkapan yang pastinya sudah sering kita dengar, sering kita menghadapinya ya, apalagi dalam namanya dunia bisnis ataupun dunia dagang. Bagi namanya pedagang sembako, terkadang kita menemui beberapa tipe-tipe pembeli yang datang berkunjung ke warung ataupun usaha kita. Jadi dengan namanya pembeli atau raja itu untuk saat ini memang tidak relevan. Dalam arti kata, mengapa dikatakan pembeli itu adalah raja? Karena pembeli itu ataupun kita selaku penjual semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap para pembeli kita. Dalam arti kata ramah, sopan, jujur ataupun inovatif. Mengapa dikatakan pembeli itu adalah raja? Karena ada beberapa hal ataupun beberapa poin yang menyatakan istilah tersebut. Yang pertama, pembeli itu mempunyai hak untuk membeli sesuai dengan nilai tukar uangnya. Dalam arti kata, ketika mereka pengen membeli suatu produk, ya sejumlah uangnya tersebut kita kasih harga dari barang. Contohnya, gula merah ada yang biasa, ada yang bagus. Kalau gula merah yang biasa harganya seperapat itu 4.500, yang bagus itu sekitar 5.000, selisih 500 rupiah. Jadi kalau pembeli membeli dengan harga 5.000, kita selaku penjual pengen namanya untung tetapi tidak jujur pemirsa. Jadi kita harus memberikan harga yang sesuai dengan nilai uang pembeli tersebut. Jadi kita memberikan harga gula yang 5.000 tadi. Itu dia yang pertama. Yang kedua, pembeli memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi. Terkadang pemirsa, kesalahan teknis ya, bukan dari kitanya, mungkin dari barang tersebut. Contoh ada yang cacat, ada yang rusak, kemasannya tidak bersegel atau sebagainya. Ketika pembeli datang untuk membeli, kita selaku penjual itu kalau mereka ada namanya menyatakan sesuatu, kita harus namanya merespon dengan bijak. Contohnya barang yang mereka beli itu sudah kadaluarsa. Jadi mereka pakai sedotan nak. Nah, ini sayang. Bilang apa? Makasih anak sopan. Jadi ketika mereka mengatakan Mbak, Bu atau Kakak, ini barangnya sudah kadaluarsa, ini barangnya ada kemasannya yang rusak, tidak bersegel, ya kita berhak namanya memberikan ganti rugi. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembeli berhak memperoleh informasi tentang namanya produk atau barang yang dibeli dari tempat kita. Contohnya, ini informasinya ini ya, barang yang harga, contoh gula merah masih tadi ya, gula merah harga, contoh gula merah. Ini gula merah ini yang biasa ya Bu, harganya 4.500 seperempatnya. Kalau yang bagus itu sekitar 5.000 atau 500 ya Bu. Ibu pengen yang mana? Bagusan yang mana Mbak? Bagusan yang mana Bu? Kalau saya sih lebih bagus yang ini, yang bagus ini Bu, untuk ibaratnya buat cemilan, buat makanan, buat kolak ada sebagainya, lebih enak yang ini. Ibu yang pengen yang mana gitu. Benar Bu, dijamin bagus gitu. Jadi mereka memperoleh informasi tentang barang ataupun produk yang dibeli di tempat kita. Itu dianya. Jadi mereka berhak memperoleh informasi. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, pembeli krimatif. Dalam arti kata tidak dibeda-bedakan. Jadi ketika pembeli itu datang berkunjung, kayak bertamu aja. Jadi kita tidak namanya membeda-bedakan antara pembeli yang satu dan yang lain. Contoh, kita tidak memberikan pelayanan yang setengah-setengah terhadap pembeli yang satu dengan yang lain. Karena ketika mereka namanya membeli ataupun datang ke tempat kita namanya memberikan pelayanan yang bagus kepada para pembeli. Penjual memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli, karena akan menjadikan nilai plus, nilai lebih yang meninggalkan kesan terhadap para pembeli yang datang berkunjung ke tempat kita. Itu dia. Oke, poin yang berikutnya adalah pembeli memperoleh kenyamanan
keselamatan ketika berbelanja di tempat kita. Dalam arti kata, terkadang ada gangguan-gangguan, misalnya ada terjadi sesuatu hal, jadi kita selaku penjual berhak memberikan keselamatan, kenyamanan mereka berbelanja ketika misalnya terjadi seperti ada pencurian atau apa. Jadi selaku namanya penjual harus bisa melindungi, melayani para pembeli, itu dia. Tetapi ini berlaku ya, istilah ini berlaku apabila kedua belah pihak, penjual dan pembeli sama-sama saling menghargai, saling menghormati, dan pembeli juga tidak semena-mena, tidak sesuka hati. Ibaratnya contoh, mereka datang, apalagi ini ya kasus kepada pedagang kecil, mereka datang berbelanja ke tempat kita, harganya sudah kita tentukan, misalnya untung hanya Rp1.000, contohnya 4.500, modalnya 3.500, kita jual 4.500. Kalkulasinya kan 4.500 ini uang bensin atau sebagainya, itu kita jadikan harga jual panduan gitu. Jadi ada pembeli menawar pemirsa 4.000 atau bahkan 3.800. Kita selaku penjual berhak untuk menolak bahwasanya harga tersebut tidak bisa diberikan kepada si penjual, si pembeli. Nah, jadi kadang pembeli mengatakan seperti ini, kan pembeli adalah raja. Ya, raja yang bagaimana? Raja itu tidak bisa menawar. Kalau di pasar oke, tetapi ini kan namanya di warung sederhana, warung kecil, masa menawar sudah diberikan harga yang sedemikian rupa gitu. Jadi tidak memberatkan karena tidak menyulitkan, karena namanya transaksi jual beli itu apabila antara pembeli dan penjual saling menguntungkan, itu dia. Jadi kalau namanya pembeli yang semena-mena, kalau namanya pembeli yang sesuka hati, pembeli yang kasar, pembeli yang arogan, sombong dan sebagainya, kita sebagai penjual berhak untuk menegur, berhak untuk tidak memberikan harga. Ya buat apa ibaratnya kita dapat pembeli yang banyak tetapi boro-boro untung, hanya modal capek, ya tidak juga pemirsa. Nah, kalau kita namanya hanya jual modal, ya bisa-bisa toko kita nggak berkembang, toko kita seperti itu aja, terus namanya kelangsungan bisnis untuk kedepannya itu tidak berjalan dengan lancar dan bisa untuk mempermainkan harga. Hubungan dengan para teman-teman yang sesama penjual juga tidak bagus. Otomatis di saat kita ibaratnya tutup, dalam arti kata tidak buka karena ada suatu kepentingan, pembeli tersebut berbelanja ke tempat lain, mereka akan mengatakan saya aja belanja di warung A seperti ini, masa di situ tidak. Nah, jadi akan terjadi namanya kesalahpahaman dengan para penjual lainnya, itu dia. Jadi kalau ibaratnya pembeli itu tadi sopan, penjual juga sopan, maka keberlangsungan bisnis itu akan terjadi dengan baik, dengan lancar. Ya, dipakailah istilah Anda sopan, kami pun segan. Jadi kalau sama-sama mengetahui hak dan kewajibannya, sama-sama mengetahui bahwasanya prinsip jual beli itu adalah bagus, maka kedepannya itu akan saling bersinergi, saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi kalau istilah pembeli itu adalah raja, tidak relevan bagi pembeli yang tidak tahu arti dari kata raja tersebut, karena raja tidak pernah menawar, raja tidak pernah namanya raja tidak pernah namanya zolim. Nanti sore sayang ya, baru minum susu. Jadi intinya saat ini sama-sama kita menggunakan hak kita, iya sayang, sama-sama kita saling menghargai. Oke, sampai jumpa untuk vlog-vlog Mama Jitni selanjutnya. Mantap, dah.